Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasbullah SST MSN, pengampu mata kuliah Desain Komunikasi Visual 2. Pada kesempatan penyampaian DD tentang pembelajaran kali ini, eh, dalam pembelajaran saya memiliki beberapa tahapan. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua resensi terhadap mahasiswa, eh, ketiga memberikan persepsi terkait dengan materi yang akan disampaikan, terus menyampaikan capaian pembelajaran yang akan dicapai yang tertera dalam RPS, kemudian menyampaikan materi yang akan disampaikan sesuai dengan pertemuan yang ke-13, kemudian melakukan tanya jawab antara dosen dengan mahasiswa, penyampaian eh, tugas-tugas yang akan dibebankan terhadap mahasiswa, kemudian memberikan motivasi dan penguatan, dan penutup. Hal ini akan dipraktekkan dalam video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mata kuliah Desain Komunikasi Visual 2 dengan kode TSK K3 20309. Saya Hasbullah SST MSN, pengampu mata kuliah Desain Komunikasi Visual 2. Capaian pembelajaran mata kuliah ini dari yang dibebankan prodi. Pertama, dari segi sikap, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Dari sisi pengetahuan, ada konsep umum, prinsip, dan teknik komunikasi yang efektif. Keterampilan umum mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis dan informasi data. Kompetensi keahlian mampu melakukan riset dan eksplorasi ide dari kearifan lokal setempat untuk menetapkan tujuan, sasaran komunikasi, dan prototipe solusi desain komunikasi visual yang dapat mengatasi permasalahan identitas, komunikasi massa, dan kompetensi yang mempertimbangkan aspek etika, sejarah budaya, konsekuensi sosial, pelestarian lingkungan, dan regulasi yang berlaku. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang pertama, mahasiswa dapat memahami fungsi dan permasalahan corporate identity dalam konteks periklanan, serta terampil kreatif merancang logo kemasan dengan kriteria dan standarisasi profesional untuk mendukung promosi merek produk, merek perusahaan, dan merek suatu event, serta dapat mengaplikasikannya dalam berbagai media. Sub capaian mata kuliah. Yang pertama, mampu menganalisis persoalan corporate identity melalui penciptaan logo, aplikasi-aplikasi sesuai dengan kebutuhannya. Mampu bersikap kritis dan kreatif dalam menghadapi persoalan branding dan corporate identity. Mampu berkomunikasi dengan baik dalam menjelaskan rancangan corporate identity dan penerapannya dalam berbagai media. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini menekankan pada corporate identity dalam konteks periklanan serta terampil kreatif merancang logo kemasan dengan kriteria
dan standarisasi profesional untuk mendukung promosi merek produk, merek perusahaan, dan merek suatu event, serta dapat mengaplikasikannya dalam berbagai media yang dipilih. Bahan kajian mata kuliah ini, pertama, sejarah perjalanan visual identity dan perkembangannya. 2, seluk-beluk logo dan branding. 3, grafik standar manual atau GSM. 4, aplikasi logo dan brand pada berbagai media. Metode yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah metode ceramah dan pembelajaran berbasis proyek. Pada pertemuan ke-13 kali ini, kita akan menyampaikan bagaimana pengaplikasian logo maupun brand terhadap media-media yang terkini atau khususnya dalam bidang display, UI, UX, exhibition, dan lain sebagainya. Jadi, untuk itu perlu teman-teman pelajari dari apa yang sudah kita sampaikan di kelas. Baca, ini ada 6. Jadi, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar pembahasan tentang bagaimana pengaplikasian brand atau logo dalam berbagai media. Salah satunya untuk menciptakan brand UI UX yang lebih profesional. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu. Nah, sebelum saya mulai perkuliahan ini, kita akan belajar tentang bagaimana penerapan desain logo dan brand terhadap media-media yang lebih kontemporer. Saya mulai dari Nahdia, Queen, Hadinda, Natasha, Alpan, Wardullah Husnani, Tomang Sudika, Hasrul Sani, Sanda Yudha, Satria Indra Pratama, Muhammad Bintang, Bayu Handoko. Semuanya hadir ya. Jadi untuk pertemuan pada pagi hari ini kita akan bicara tentang bagaimana penerapan atau pengaplikasian brand identity ya. Nah, jadi ini akan kita pelajari. Salah satunya yang berkaitan dengan penerapan dalam media kontemporer yang seperti yang saya sampaikan tadi, itu sangat perlu teman-teman pahami. Sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana caranya merancang sebuah logo, identitas, bahkan sampai apa pentingnya logo terhadap media itu. Nah, di sini perlu saya sampaikan tentang bagaimana penerapan media ini, ya, penerapan atau pengaplikasian brand identity terhadap media. Salah satunya yaitu kita akan berkaitan nanti tentang brand dalam UI UX
Ya. Nah, di sini teman-teman akan kita pelajari tentang brand UI UX. Tentunya brand UI UX ini teman-teman sudah tahu dan semuanya sudah menggunakan sebagai user, itu tentunya akan mendapat pengalaman atau experience. Itu yang dinamakan dengan UX, user experience. Kalau UI itu user interface, karyanya itu, desainnya itu. Kemudian UX itu berkaitan dengan pengalaman. Nah, di sini jadi brand identity atau penerapannya dalam sebuah media itu sebagai representasi visual, di mana elemen-elemen yang digunakan itu berkaitan dengan visual itu sendiri berupa warna, teks, dan bentuk. Jadi itu, sehingga merek itu bisa dibedakan oleh konsumen. Nah, kenapa UI UX? Karena ini hampir semua orang di dunia itu sudah menggunakan UI UX, sehingga desainnya ini perlu ada sebuah brand yang kuat untuk memperkenalkan bagaimana brandingnya sebuah perusahaan, bahkan sampai citra perusahaan itu dan nilai-nilai yang ditawarkan oleh perusahaan itu harus ada di dalam identitas itu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi desain ini, desain UI UX kita lihat dari Apple sekarang benar-benar mengeluarkan iPhone 16 itu dia lebih mengarah pada yang namanya isyarat visual. Isyarat visual itu maksudnya seperti ini. Simbol-simbol atau item-item yang sudah disepakati secara bersamaan. Sehingga di sini yang dinamakan dengan isyarat visual. Oke, kita lanjutkan. Jadi kekuatan psikologi warna itu sangat erat kaitannya dengan bagaimana pengaruh perilaku manusia terhadap kepentingan merek itu sendiri. Oke. Ya. Jadi bagaimana penciptaan merek itu bisa mempengaruhi perilaku manusia. Makanya sering saya sampaikan ketika adik-adik atau teman-teman menciptakan sebuah brand atau menciptakan logo itu, ya harus dicari behavior, perilaku yang bagaimana yang akan Anda sasar. Nah, di sini perlu yang namanya warna. Karena kekuatan warna sangat mempengaruhi sekali untuk keberhasilan sebuah brand. Nah, ini psikologi warna. Tentunya teman-teman sudah pelajari dari studi warna, nirmana gitu dan lain sebagainya, itu sudah dipelajari. Dan apa itu artinya? Nah, tipografi di sini sangat berperan penting terhadap identitas dari merek itu. Nah, makanya penggunaan konsistensi tipografi dalam sebuah media itu sangat penting. Nah, itu yang dikenal dengan brand identity. Tipografi itu bisa berkaitan dengan brand. Dia bisa mewakili sebuah brand. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan isyarat visual yang perlu dikembangkan. Dulunya teman-teman sudah pelajari di DKP 1. Nah, jadi penggunaan branding atau elemen-elemen merek yang konsisten itu perlu membangun kepercayaan, ya, membangun kepercayaan. Jadi identitas merek yang konsisten itu sangat perlu dipelajari atau dipahami. Tujuannya agar nanti merek atau brand yang teman-teman bangun itu sudah sangat mempengaruhi yang namanya konsumen yang di. Ini caranya untuk memperkuat, ini strateginya, strategi menciptakan identitas itu
tentunya ada elemen seperti warna, tipografi, bentuk, dan lain sebagainya. Itu bagaimana sebuah merek itu bisa dikenal dengan jangkauan yang panjang, sehingga itu yang dinamakan dengan retensi visual. Jadi strateginya itu harus ada kesederhanaan, simple, ya. Jadi logo itu simple dan mudah dikenali. Bisa dipahami ya? Nah, di sini kita bisa membangun sebuah respon yang positif. Itu yang dikatakan dengan emosional. Emosional manusia itu ketika melihat sebuah brand, ini pasti dia akan ingat. Makanya saya sebut itu retensi visual, sehingga itu dapat menciptakan pengalaman yang positif bagi pengguna, baik konsumen maupun masyarakat luas. Artinya di sini ketika teman-teman membeli sebuah produk dan pernah melihat produk tersebut, pasti akan ingat, karena manusia mempunyai memori fotografik yang kuat, sehingga melalui visual itu melambangkan strategi yang kuat untuk menciptakan sebuah respon positif bagi merek itu sendiri. Nah, ini kita kenal ada emotional design, yaitu berkaitan dengan visual, ada touch, ya, sentuhan, itu ada perasaan juga. Itu. Jadi kalau perasaannya atau moodnya itu tidak baik, maka akan terjadi sebuah pilihan membeli atau tidak, ikut atau tidak, menggunakan jasa tersebut atau tidak. Itu tergantung mood. Makanya dari logo sebagai identitas visual itu harus menarik dan simpel dan mudah dikenali. Itu bisa dipahami ya. Oke. Selanjutnya, yang namanya penerapan atau pengaplikasian brand itu tentunya sudah saya sampaikan tadi, ada kekuatan visual yang namanya warna. Fisiologi warna ini tentunya sangat berkaitan bagaimana estetika interaksi. Estetika interaksi di sini, terutama di UI UX itu berkaitan dengan bagaimana pengalaman. Ketika kalian sudah melihat visual itu bahwa itu indah, bagaimana interaksi kalian. Nah, sama seperti dalam pemasaran, teknologi UI UX sebagai user interface dan user interaksi itu dapat berinteraksi dengan positif. Ada interaksi, ya, apakah kalian mau membeli atau enggak. Tentunya itu fitur-fitur dalam handphone misalnya. Jadi harus ada pengalaman yang ingin disasar, mood yang ingin disasar. Itu. Nah, jadi penerapan UI UX di sini itu teman-teman harus tahu bagaimana brand itu yang bisa menyasar baik perilaku manusia atau konsumen atau perilaku target sasaran. Nah, di sini ada konsisten, ya, konsisten, sehingga ada interaktif, terus ada pembelajaran yang lebih, ada feedback, ya, sehingga menciptakan suasana yang baik dan interaktif bagi desain dengan penggunanya, sehingga di situ brand itu sangat berkaitan dengan teknologi, ya, sebagai media penerapannya dan interaksi pengguna atau konsumennya itu sendiri. Oke, baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan nanti. Strategi dalam penerapan branding design ini kayak gimana?
penerapan. Strategi penerapan dalam brand identity. Oke. Jadi strategi penerapan brand identity. Ini ya teman-teman, ada temannya bertanya bagaimana strategi penerapan dalam brand identity. Tentunya identitas kita kan supaya gampang dikenali banyak orang. Tentunya harus strateginya itu harus simpel. Ya. Bentuknya itu harus simpel. Jadi kalau kita membuat identitas berupa logo dan lain sebagainya itu harus simpel. Kenapa Coca-Cola itu strateginya cuma visual merah putih, ya, dan bentuknya yang sederhana, cuma ada gelombang itu aja. Supaya apa? Supaya gampang dikenali. Ini bisa diperhatikan karena di situ adalah salah satu strategi brand identity yang sangat dikuatkan atau penguat identitasnya, sehingga diterapkan di berbagai media itu sangat gampang. Oke, bisa dipahami? Silakan, ada lagi kemudiannya? Ya, dari sini. Silakan, Bang. Ya Pak, bagaimana strategi visual dalam menerapkan brand di media? Oke, strategi visual. Oke, jadi strategi visual di sini perlu adanya konsisten, ya, konsisten. Baik itu dari warna, misalnya menggunakan merah terus. Identitas dari tipografi itu harus misalnya Arial terus konsisten. Baik itu dalam web, videonya itu harus benar-benar konsisten. Jangan sekali-kali menerapkan yang beda. Boleh beda, tapi ada unsur kedekatannya. Misalnya dia gradasi atau gimana. Sehingga itu menciptakan suatu kepercayaan, trust, ya, kepercayaan bagi konsumen. Bisa dipahami? Sama. Oke. Ada lagi? Silakan. Silakan, mungkin. Ya. Jadi bagaimana tepatnya kita mengetahui bahwa media kita, brand yang sudah kita aplikasikan itu sudah tepat untuk konsumen. Oke. Bagaimana kita caranya mengetahui, ya? Cara mengetahui brand yang sudah kita terapkan di dalam media itu bisa menyasar konsumen yang kita targetkan. Tentunya ada yang namanya analisis. Nah, di sini di Google Analysis itu karena kita sudah kontemporer sekarang itu kita bisa menggunakan Google Analysis sehingga perkembangan penerapan brand itu bisa diukur dari situ. Berapa orang yang melihat, viewernya itu bisa kita ketahui. Baik itu dalam video kan di YouTube itu ada. Berapa likes-nya, berapa yang melihat itu kan bisa kita analisis dari situ. Sehingga daya tarik atau estetika interaksi itu ada. Jadi estetika keindahan itu bukan berdasarkan visual saja, tapi berdasarkan mood, ya, mood manusia. Sehingga kalau dia tidak mood, saya bilang jelek ya jelek gitu kan, saya bilang bagus gitu. Itu tergantung mood, gitu. Sehingga di sini perlu ada namanya brand UI UX, sehingga ada pengalaman user interface sebagai desainnya dan user experience sebagai pengalamannya. Oke. Jadi gini, ketika penggunaan atau penerapan brand identity dalam sebuah media, ya, media ini perlu ada namanya konsisten, yaitu warna, tipografi, ya, bentuk dan lain sebagainya. Ini yang harus dijaga
Nah, bagaimana supaya strateginya supaya gampang dikenali? Ya, dia harus sederhana. Ya, sederhana. Makanya ketika kita membangun sebuah identitas visual atau logo itu saya sarankan harus sederhana supaya gampang dikenali. Oke, bisa dipahami ya? Ya. Baik, simpulannya kenapa pentingnya penerapan brand di dalam sebuah media seperti UI UX? Karena ini termasuk media yang paling kontemporer saat ini dan banyak digunakan oleh manusia sebagai media utama. Karena itu strategi penerapan brand identity ini sangat cocok sekali melalui UI UX. Karena kita tahu di sini UI UX ketika kalian baru bangun aja langsung pegang HP. Nah, itu yang disasar oleh desainernya, oleh yang punya produk dan lain sebagainya. Sehingga nanti teman-teman ketika membuat sebuah brand itu jangan sampai ada yang tidak diterapkan, karena salah satunya kita harus karya-karya kita harus berdampak terhadap masyarakat, sehingga permasalahannya itu yang harus kalian cari nanti. Tugasnya itu harus mencari UMKM yang bermasalah dalam brand, sehingga itu yang akan digali permasalahannya apa, sehingga itu akan kita bawa ke kelas, kemudian kita selesaikan, kemudian nanti hasilnya akan diterapkan oleh penggunanya atau UMKM tersebut. Untuk itu jangan sampai di situ aja belajar. Silakan, masih banyak referensi yang lain. Dan untuk pertemuan pada pagi hari ini kita cukupkan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.